Shalom. Saya ucapkan selamat Natal. Ialah rahmat dari Tuhan dengan kejadiannya di mana Yesus lahir. Itu menjadi berkat buat kita semua. Hari ini kita akan merenungkan salah satu makna Natal. Kita akan baca dari Matius 2 mulai 1 ya. Ya, kita waktu merayakan Natal ini kita tidak hanya hura-hura saja, tetapi memang kita mendapatkan maknanya ya. Matius 2 ayat 1 saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. 2 minggu yang lalu Ibu Bisa di sini sudah menyampaikan mengenai hal ini ya. Itu juga menyinggung orang Majus itu siapa? Orang Majus itu memang orang-orang ahli, orang-orang bijaksana, orang-orang cerdik pandai waktu itu dari arah timur datang ke Yerusalem. Diperkirakan mereka datang dari Persia, dari Babel. Ingat zaman Babel, Nebukadnezar berkuasa. Di sana ada juga yang namanya Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Dan Daniel menjadi pemimpin orang-orang bijaksana di sana. Ini menjadi suatu misteri. Kenapa kok orang dari timur tahu ada seorang raja Yahudi lahir? Tetapi banyak ahli juga memperkirakan orang-orang Majus ini adalah cucu-cucu muridnya Daniel. Karena dia dulu pemimpinnya para cerdik pandai di Babel, di Persia. Jadi mereka mungkin sudah dititip pesan sama Daniel, nanti ada tandanya begini, akan ada bintang yang cemerlang. Bahkan kalau dari para ahli analisa diperkirakan pada saat itu konstelasi dari berbagai rasi bintang itu jadi satu garis sehingga jadi bintang yang sangat terang. Saya tidak tahu soal itu ya, itu punya perkiraan dari para ahli. Tetapi saya mau mengatakan bahwa orang Majus ini tidak datang dengan kebetulan. Dia datang dengan sebuah rencana. Bukan kecelakaan, bukan tiba-tiba dapat pangsit terus pergi. Mereka sudah menghitungnya, mereka sudah melihatnya di timur sana, mereka sudah melihat bintangnya. Jadi dia datang mencari. Bahkan ada beberapa ahli yang memperkirakan bahwa ini sisa-sisa orang Yahudi yang tidak ikut pulang ke Yerusalem. Sehingga ada ketemuannya di Persia di situ. Karena apa? Karena mereka jelas-jelas yang dia cari, mereka tahu itu raja orang Yahudi. Kalau dia dari bangsa lain, ngapain datang menghormati raja orang Yahudi? Nah, itu perkiraan dari para ahli. Terlepas dari itu semua, kita tahu juga masanya bahwa orang Majus ini datang. Itu kira-kira itu hampir 2 tahun setelah Yesus lahir. Jadi Yesus sudah tidak di kandang, Yesus sudah cukup besar, sudah bisa jalan kaki mungkin, sudah bisa berdiri, karena umurnya hampir 2 tahun. Jadi orang Majus ini mencari. Jadi tidak seperti drama-drama yang pernah kita lihat waktu drama Suami dulu ya, ada gembala, ada orang Majus, tidak barengan. Orang gembala itu datang waktu Yesus lahir, tetapi orang Majus ini datang kira-kira 2 tahun kemudian, di ulang tahunnya Tuhan Yesus yang kedua, kira-kira begitu. Karena apa? Karena dari timur mereka berjalan mencari. Mereka nggak tahu persis bahwa datangnya itu di Bethlehem. Mereka benar-benar mengikuti bintang itu kemana. Jadi dia berjalan, mungkin berusukan lewat hutan, lewat lembah, lewat jurang. Tetapi dia selalu memandang kepada bintang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali juga seperti orang Majus ini. Kadang kita tidak tahu ini mau dibawa kemana kehidupanku ini.
Tapi kalau kita memandang kepada Kristus, kita tidak akan kesasar. Kita akan mengikuti walaupun lewat lembah. Bintang ini guyon deh. Bali pergi ke lembah, pergi ke gunung, pergi ke padang gurun dan sebagainya. Karena itu mereka 2 tahun kira-kira perjalanannya. Kita ke Jakarta sehari semalam aja udah capek, apalagi 2 tahun gitu ya. Tetapi ini menunjukkan seseorang yang punya niatan kuat untuk bertemu dengan Yesus. Perjalanan sesulit apapun, dia akan memandang kepada Kristus terus jalan. Kita lompat ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Ketika orang Majus ini bertemu dengan Raja Yahudi, bertemu dengan Yesus, ada suatu kejadian yang luar biasa, yaitu sangat bersukacita. Saudara bayangkan ya, orang kira-kira 2 tahun kelimpungan ke kiri, ke kanan, akhirnya menemukan Kristus itu, sang Raja ini. Kalau itu sering kasih Tuhan, apapun yang kau alami dalam hidup, kalau engkau masih bisa berjumpa dengan Kristus, harusnya harus sangat bersukacita. Para ahli ini, orang Majus ini dipimpin oleh bintang ini. Kelahiran Yesus bukan sesuatu yang kecelakaan, bukan orang mengandung di luar nikah, tidak. Dia sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun, bahkan ribuan ketika Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan sudah ngomong, nanti keturunan perempuan ini akan ada permusuhan dengan engkau udah. Turunannya akan meremukkan kepala. Jadi kelahiran Yesus ini sudah dinubuatkan. Tuhan sudah tahu, bukan tiba-tiba, tapi sudah direncanakan ribuan tahun sebelumnya. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Ini yang tadi saya katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tulitnya. Akhirnya Yesus diremukkan tulitnya ketika dia di kayu salib. Tetapi di saat itu juga kepala iblis diremukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kejadian ini semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Tidak ada yang lepas dari rancangannya. Bahkan kalau kita maju ayat 14, kita baca ayat 14, Kejadian 1:14. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Ini waktu penciptaan langit dan bumi, dan manusia belum diciptakan banyak, bahkan hewan-hewan juga belum ada. Tetapi Tuhan sudah menciptakan yang namanya bintang. Sebelum orang Majus itu memakai bintang itu sebagai tanda, Tuhan sudah menyediakan tanda. Artinya ribuan tahun sebelum orang Majus itu mencari Tuhan Yesus dengan petunjuk bintang itu, Tuhan sudah tahu bahwa orang Majus itu akan butuh yang namanya bintang.
Di sini terjemahannya kurang tepat ya di ayat 14 ini. Biarlah benda-benda pengelam itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap. Tidak seperti itu sebetulnya. Tepatnya itu kalau saya baca di King James itu betul, persis yang bahasa Yunani. And Elohim said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years. Jadi bintang itu memang diciptakan awalnya itu bukan sebagai untuk yang tadi itu, untuk yang musim, untuk hari, untuk tahun, tapi yang awal fungsinya adalah for signs, untuk tanda. Jadi ketika Tuhan menciptakan bintang, matahari, bulan itu diciptakan sebagai tanda saja. Kenapa? Loh, itu tidak penerang, Pak. Ingat, ketika hari pertama Tuhan menciptakan apa dulu? Terang. Sebelum ada matahari, terang sudah ada. Butuh matahari? Tidak butuh sebetulnya. Karena Tuhan bisa menciptakan terang walau tidak ada matahari. Saya jadi ingat ketika mami saya waktu anak-anak kecil dulu tidak punya uang untuk beli makanan. Mami saya berdoa, Tuhan tidak ada makanan. Mami saya doanya antik, bukan kirimkan makanan, tidak, bikin anak-anakku tidak lapar hari ini. Doanya aneh ya, tetapi bisa terjadi. Tanpa makanan, anak-anak tidak ada yang minta makan. Hari itu tidak ada yang lapar. Artinya apa? Tidak ada makanan bisa ya bisa. Hari itu dibikin tidak lapar. Jadi tidak ada matahari, terang sudah ada di hari pertama. Ini hari keempat Tuhan menciptakan benda penerang. Dan dia menciptakan itu fungsi pertamanya for signs, untuk menjadi tanda. Tanda bagi siapa? Apakah Tuhan perlu tanda? Enggak perlu. Tuhan di dalam gelap gulita pun dia bisa hidup. Siapa yang perlu tanda ini? Manusia. Khususnya siapa? Jauh. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, sebelum orang Majus perlu bintang sebagai tanda, sudah ada yang namanya Abraham perlu tanda dari bintang itu. Ya, kita baca ya, Kejadian 15 ayat 5. Kejadian 15 ayat 5 saya bacakan. Lalu Yahuwah membawa Abraham, ini namanya masih Abraham ya, membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Yahuwah, maka Yahuwah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Setelah Abraham melihat bintang, maka percayalah Abraham. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia sudah tahu ada orang, ada anaknya yang namanya Abraham. Nanti supaya dia percaya, dia perlu melihat bintang. Jadi dia sudah sediakan ribuan tahun sebelum Abraham ada di muka bumi. Dia sudah ciptakan bintang karena dia tahu anakku yang namanya Abraham nanti, untuk supaya dia bertahan dalam imannya, dia perlu namanya bintang. Kita baca Roma 4:18. Jadi kesimpulan saya ini bukan dari pikiran saya saja ya. Roma 4:18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Apa yang membuat iman Abraham tidak menjadi lemah? Tadi kita sudah baca, ketika dia melihat bintang, maka imannya tidak menjadi lemah. Sempat lemah enggak? Sempat. Abraham sempat mengawini Hagar, sehingga muncul keturunan yang bikin ya jadi kisruh sampai saat ini.
Imannya Abraham itu sempat jadi lemah, tetapi Tuhan tahu bagaimana caranya menguatkan imannya Abraham ini. Dia perlu bintang. Dan ajaibnya, Tuhan sudah tahu hari itu ribuan tahun sebelumnya, sehingga dia menciptakan matahari, bulan, bintang untuk fungsinya sebagai tanda. Jadi Tuhan itu ajaib, memang dia tahu masa depan. Karena itu ribuan tahun sebelum Abraham ada, dia sudah tahu Abraham akan perlu bintang. Saya tanya kepada Pak Ibu Saudara, kira-kira menciptakan bintang sama menciptakan uang 100 juta itu sulit mana? Nah, no? Sebab orang punya uang 1 triliun pun tidak bisa bikin bintang. Artinya apapun yang Bapak Ibu perlukan Tuhan tahu, dan Tuhan sanggup menyediakannya. Kalau dia bisa menyediakan untuk Abraham bintang ribuan tahun sebelumnya, dia pasti sudah menyediakan cara untuk Bapak Ibu bisa bertahan dalam iman kepada dia. Karena itu Tuhan berani ngomong, pencobaan yang engkau hadapi, aku jamin Tuhan yang jamin, tidak melebihi kekuatan. Karena Tuhan sudah tahu apa yang kau hadapi jauh hari sebelum kau ada di bumi ini. Dia sudah tahu. Dia sudah tahu. Ribuan tahun sebelumnya dia sudah tahu apa yang akan kau butuhkan. Saya ulangi ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan pawar rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Tuhan, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan. Dengan ini juga kita bisa tahu bahwa Bapak Ibu kita semua kalau bisa bertahan di dalam iman, jangan sombong. Itu Tuhan yang tolong kita bertahan. Karena Abraham pun lemah, tetapi Tuhan sediakan bintang itu sebagai jalan untuk Abraham tidak menjadi lemah. Apapun keadaan saat ini, mungkin kita sedang lemah. Sekarang lihat aja di samping tembok itu ada bintang-bintang dijejer itu. Tidak ada pohon Natal, tidak apa-apa. Yang penting bintangnya ini, sebab ini menjadi tanda mengingatkan kita bahwa ribuan tahun sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Dan dia tidak cuma tahu. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hari ini kita merayakan Natal. Hari ini kita tahu bahwa segala yang engkau hadapi hari ini maupun ke depan sampai engkau berakhir hidupmu, Tuhan tahu apa yang akan kau hadapi. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Dan Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi kalau ada di dalam hatimu janji-janji Tuhan yang pernah engkau terima, jangan jadi lemah. Karena dia berkuasa untuk melaksanakannya. Karena Tuhan yang berjanji itu, Tuhan yang ribuan tahun sebelum kita ada, sudah tahu. Kita baca lagi yang kita pernah sudah pelajari beberapa minggu yang lalu. Asaf, Mazmur 73 ayat 12. Ini Mazmurnya Asaf, pemimpin biduan, pemimpin puji-pujian di bait Tuhan.
Mazmur 73 ayat 12. Ini waktu itu kita pelajarannya masa depan itu sungguh ada, nggak salah ya. Semoga Anda semua masih ingat pelajaran ini. Mazmur 73 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ini Asaf berkeluh kesah. Dia sempat iri kepada orang-orang berdosa yang jahat, tapi kok ketoknya diberkati Tuhan. Aku hidup bener kok kena tulah ya, hidupku sengsara. Tapi ayat 16, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, Asaf kepingin tahu. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia kepingin tahu apa yang sedang terjadi. Sulit. 17, perhatikan. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Jadi Asaf ini tempat iri kepada orang-orang jahat yang diberkati kelihatannya. Dia tidak tahu bagaimana sih hidupnya kok kelihatannya enak. Tetapi ketika dia masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan, nah ternyata rahasia kehidupan itu, semua masa depan manusia itu terlihat di tempat kudusnya Tuhan. Dan kesudahan apapun, siapapun kesudahannya, Tuhan sudah tahu. Jadi kesudahan segala sesuatu, Tuhan itu sudah tahu. Jadi Tuhan itu Maha tahu masa depan, Dia tahu. Kadang kita tidak tahu, orang itu ketokannya kok enak ya berbuat jahat. Tapi kalau kita masuk ke tempat kudusnya Tuhan, mungkin tidak semua orang bisa ya, tapi Asaf ini diizinkan masuk ke tempat kudusnya Tuhan dan melihat CCTV-nya Tuhan. Jadinya Tuhan itu tidak saja melihat saat ini, tapi masa depan Dia bisa lihat. Bahkan ini yang ajaib lagi, kita lihat contohnya Daud. 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Saya bacakan 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan kepada Daud. Ayat 17. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Perhatikan baik-baik 17 ini. Tepat seperti penglihatan ini. Nah, jadi pada saat itu Daud tidak cuma dikasih tahu omongan, tetapi dia dikasih penglihatan. Jadi dia tidak cuma mendengar, tapi matanya melihat. Apa yang dia lihat? Ajaib, kita baca 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Yahuwa sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Yahuwa, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. 19, perhatikan. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Yahuwa, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Yahuwa. Perhatikan, Daud kali
hari ini tidak cuma mendengar, tapi dia boleh melihat dengan matanya sebuah penglihatan serentetan manusia yang masih jauh sudah dimunculkan. Ini Daud, nanti muncul yang namanya ini, Salomo, muncul yang namanya ini, muncul yang namanya ini. Mukanya seperti apa Tuhan? Ini loh kayak gini. Hidungnya mancung tapi kulitnya agak gelap, ada jerawatnya dikit. Rambutnya gondrong ikal, ada berintiknya dikit. Misalnya ini pura-pura ini saya ngomong gitu. Karena apa? Karena Daud tidak mendengar saja, tapi dia melihat serentetan manusia. Termasuk ketika Yesus di palungan, dia melihatnya. Jadi kelahiran Yesus, dia sudah lihat itu. Termasuk ketika Yesus umur hampir 2 tahun, ada orang-orang majus yang datang dipimpin dengan bintang. Ini visual. Waktu itu belum ada Android itu. Waktu itu belum ada HP canggih itu. Tetapi Daud diizinkan Tuhan melihat serentetan manusia. Melihat loh ini, penglihatan loh ini, bukan cuma mendengar loh ini. Jadi hidupmu mancung atau pesek, Tuhan tahu. Sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah tahu. Rambutmu lurus apakah ikal, sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah tahu. Karena dia sudah pernah menunjukkan kepada Daud, ini loh serentetan manusia yang akan muncul menjadi keturunan. Jadi kelahiran Yesus, seperti apa wajahnya Tuhan Yesus, Daud sudah tahu. Jadi Tuhan yang berjanji bahwa masa depanmu di tangannya, dia itu tidak cuma ngomong kosong, dia benar-benar tahu masa depan. Seringkali kita kan kurang percaya sama Tuhan, sehingga Tuhan kok gini, Tuhan terjadi kok gitu dalam hidupku. Seakan-akan Tuhan itu tebak-tebakan manusia. Tidak. Orang-orang dunia saat ini lagi menciptakan namanya AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan yang bisa memprediksi macam-macam. Itu kan cuma prediksi, tetapi Tuhan sudah bisa menunjukkan serentetan manusia yang akan lahir itu seperti apa. Jadi kulitmu gelap, Tuhan tahu. Putih, Tuhan tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengalami yang namanya lemah iman, keluar sebentar nanti malam lihat bintang, ingat toh firman Tuhan ini. Bintang itu Tuhan sudah ciptakan ribuan tahun lalu, dia sudah tahu siapa yang memerlukannya. Ajaib ini Daud, dia ditunjukkan tidak cuma dengan suara, tapi dia boleh melihat serentetan manusia. Karena itu kita pelajari yang lalu, Amsal 23 ayat 17. Sudah pernah kita bahas, tapi kita singgung lagi karena nyambung dengan hari ini. Amsal 23 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Yahuwah senantiasa. Apa ini senantiasa? Kepada kita sudah bahas. All the day long, sepanjang hari, dari melek mata sampai tutup mata, hendaklah kau takut akan Tuhan. Karena apa? Ayat 18, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depanmu itu Tuhan sudah melihat. Apa yang kau perlukan, apa yang akan kau hadapi, Tuhan sudah melihatnya dan Tuhan menjaganya supaya apapun yang kau hadapi tidak
melebihi kekuatan. Jadi kalau kau sudah merasa tidak kuat, bantai itu, enggak, aku pasti kuat karena Tuhanku tahu seberapa kekuatan. Jadi yang sudah mulai payah, lemah, lelah, ingat tuh, Tuhan tahu seberapa kekuatan. Jadi kalau itu boleh kau hadapi, itu masih di dalam kekuasaan. Karena itu, kalau orang percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang kalau namanya bunuh diri, tidak ada. Karena dia tahu masih di dalam batas kekuatan. Bapak tak kenal bujuku, saya repot. Saya memang tidak kenal, tapi Tuhan kenal. Dan Tuhan kenal Anda. Seberapa kekuatan dia tahu. Ketika Abraham lemah, dia sudah sediakan bintang. Kalau Anda lemah, jangan khawatir, tidak tahu apa yang Tuhan sediakan. Dia sudah sediakan untuk membuat engkau bertahan. Cuman seringkali kita ini keminter sehingga merasa lebih pintar dari Tuhan. Sehingga memutuskan Tuhan ini aja, tidak sesuai kehendakmu, nggak apa-apa Tuhan, kau lah nggak terlalu pintar. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Tetapi hari ini kita belajar, Dia Maha tahu masa depanmu, Dia tahu. Bahkan dikatakan selembar rambut pun tidak akan jatuh di luar pengetahuan Tuhan. Rambut itu, apalagi kalau engkau merasa Tuhan, masa depanku kok terancam ya, jangan khawatir. Rambut aja Dia tahu, apalagi masa depan Dia tahu. Roma 12 ayat 12. Ini ayat hafalan nih. Pak Joni pasti sudah hafal ini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kenapa kalau Tuhan suruh bersukacita dalam pengharapan? Kelihatan tidak ada dasar untuk berharap ini Tuhan. Karena Tuhan tahu masa depan. Tuhan tahu pengharapan apa yang ada padanya. Sebab Dia punya rancangan bukan kecelakaan, tetapi apa? Rancangan damai sejahtera. Kalau kita sudah bersuka dalam pengharapan, ujungnya pasti nyambung. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jadi siapa yang jarang berdoa, saya jadi tahu berarti dia tidak mengalami bersukacita dalam pengharapan. Kalau engkau bersukacita dalam pengharapan, salah satu buahnya engkau akan bertekun di dalam doa. Gampang, aku nggak ngerti ini, aku sudah susah sedih ya, kamu ketua begini gimana? Di dalam ini kalau lucu-lucu padahal aku sakit senang. Tidak apa-apa, lihat aja buahnya. Apakah engkau bertekun dalam doa? Kalau engkau bertekun dalam doa, berarti memang engkau bersukacita dalam pengharapan. Jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu doamu, karena saya tahu selevel Petrus pun bisa jatuh, tidak tahan berdoa, apalagi kita. Tetapi hari ini kita belajar bertekun di dalam doa. Itu salah satu kepercayaan kita terhadap pengharapan yang Tuhan sediakan. Nah itu Tuhan ngomong, sebelum engkau berdoa aku sudah tahu engkau akan berdoa apa. Ya karena Tuhan punya tadi itu CCTV ajaib itu, masa depan dia sudah lihat. Engkau mau berdoa apa dia sudah tahu. Dan engkau batin, karena Tuhan harus ngerti ya makanya aku, dia juga tahu itu batin itu. Jadi jangan batin sembarangan. Nah setelah itu kan ada kata lain kan, hendaklah perkataan sedikit di hadapan Tuhan, sebab kamu di bawah Tuhan di atas. Tetapi
Tetapi bertekunlah dalam doa sebab dia punya pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 7. 1 Korintus 13 itu bicara soal kasih. Apa hubungannya Pak kasih sama pengharapan? Saya bacakan ya 1 Korintus 13 ayat 7. Iya, kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kan ada tertulis tinggal 3 hal: iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar apa? Kasih. Tetapi di dalam kasih itu juga ada yang namanya pengharapan. Jadi mulai iman, pengharapan, kasih, balik lagi pengharapan lagi, balik lagi muter aja. Di dalam kasih itu ada pengharapan. Kasih yang sempurna itu Yesus sendiri. Karena itu di dalam Natal ada namanya pengharapan. Jadi setiap kali kita merayakan Natal, kita harus ingat bahwa kita punya yang namanya pengharapan. Dan kita harus tidak cuma bersukacita dalam pengharapan, tetapi mengharapkan segala sesuatu, sehingga apa segala sesuatu itu termasuk yang tidak mungkin engkau tetap berharap. Seperti Abraham, aku tidak ada dasar untuk berharap, aku sudah tua, sudah mati. Istriku juga sudah mati kewanitaannya, sudah menopause. Tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi Abraham ketika melihat tanda itu berubah, dia menjadi mengharapkan segala sesuatu. Jadi setiap kali kita merayakan Natal, kita harus ingat kita masih punya pengharapan untuk mengharapkan segala sesuatu, termasuk yang mustahil tadi. Jangan berhenti berharap. Karena itu Natal itu identik dengan yang namanya sangat bersukacita. Yang dialami oleh orang tadi itu sangat bersukacita. Karena apa? Dengan Natal itu dia menemukan pengharapan. Bayangkan orang sudah berjalan 2 tahun tidak ketemu kan, sudah pengharapannya sudah hampir hilang itu. Mau pulang kembali ke Persia kok izin ya. Tak terus Noel, dia berharap segala sesuatu. Dan pengharapannya tidak gagal, karena yang dia harapkan itu Sang Mesias yang berkuasa atas hidup kita semua. Kita buka ayat penutup kita, Yesaya 46 ayat 3. Hari ini renungan kita nggak usah panjang-panjang ya, masih banyak acara. Yesaya 46 ayat 3. Ayat ini spesial. Karena apa? Diawali dengan dengarkanlah aku. Saudara baca lah firman Tuhan di mana-mana. Kan langsung ngomong aja, bukan langsung ngomong aja, nggak perlu pakai dengarkanlah aku. Penting ini, karena diawali dengan dengarkanlah aku. Kalau dalam bahasa kita perhatian, attention please, perhatian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Kan dari anak Yakub Pak. Ingat kita sudah belajar ya. Ketika kita lahir dari roh, kita dipimpin oleh roh, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan, kita menjadi keturunannya Yakub. Jadi ayat ini juga untuk kita, hai para keturunan Yakub. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dia itu siapa? Dia yang menciptakan bintang ribuan tahun sebelum dibutuhkan. Itu dia.
yang berjanji ini, yang menciptakan bintang ribuan tahun sebelum dibutuhkan, dia sudah tahu. Ini dia berjanji, sampai masa tuamu, aku tetap dia, tetap yang menciptakan bintang ribuan tahun sebelum ditentukan. Dan sampai masa putih rambutmu, ingat, Tuhan sudah menunjukkan kepada Daud serentetan manusia ke depan. Jadi ketika rambutmu putih, dia tahu. Dia juga tahu kamu curang, saya juga curang. Tak semir rambut kecil. Dia juga tahu itu. Tapi dia berjanji, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Lalu dikatakan, masa depan itu sungguh ada, karena Tuhan tidak menggendong sekali-sekali, tetapi terus. Dia mau menanggung kamu tidak cuma sekali-sekali, tetapi terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sehingga dia dijadikan lagu, sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Jadi Tuhan itu tetap dia. Dia yang menciptakan bintang jauh sebelum dibentukkan, tetap dia. Dia yang menunjukkan kepada Daud serentetan manusia masa depan, tetap dia. Dia yang berjanji masa depan itu sungguh ada, tetap dia. Yang ajaib, yang maha kuasa ini berjanji, sampai masa putih rambut, aku menggendong, aku menanggung, aku memikul dan menyelamatkan. Tahu kata-kata memikul ini? Ini kata-kata memikul ini sama dengan ketika ada orang lumpuh dipikul 4 orang temannya naik bolongi atap masuk. Artinya apa? Kalau digendong tadi kan masa mungkin aja baik-baik keadaannya, tapi ketika dipikul keadaanmu mungkin tidak sedang baik saat itu. Itu pun Tuhan ngomong, aku akan menyelamatkan kamu. Mungkin ada masa di mana kita merasa aku tidak baik-baik saja saat ini. Kalau engkau lihat, itu Tuhan sedang memikul engkau, sedang ditandu engkau. Dan dia tidak cuma memikul, tapi dia menyelamatkan kamu. Berita Natal itu berita pengharapan buat kita semua. Seperti kejadian Natal itu, kita tahu Tuhan menyediakan jauh ribuan tahun sebelumnya. Tuhan sudah sediakan. Begitu pula hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Pengharapanmu tidak pernah pudar. Mari kita duduk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Tuhan yang berjanji, Engkau tetap dia. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap dia yang memelekkan mata yang buta. Engkau tetap dia yang membuat kaki yang lumpuh berjalan. Engkau tetap dia yang membuat Petrus berjalan di atas air. Engkau yang menggendong kami, Engkau yang memikul kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengharapan itu, masa depan itu sungguh ada. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Ampuni kami yang kurang percaya ini. Tambahkan iman Tuhan. Sebab Engkau tahu saatnya di mana kami perlu ditambah iman. Seperti Engkau menambah iman Abraham dengan menunjukkan bintang itu Tuhan. Tunjukkan tanda kepada kami Tuhan.
supaya kami tidak menjadi lemah lagi. Ajar kami percaya kepadamu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berita Natal ini kami terima, berita pengharapan ini kami terima, dan biarlah siapapun yang mendengar berita ini diberikan kuasa untuk menjadi pelaku firman di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.